Kita lanjutkan sekarang modul 6, yaitu pusat pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Untuk struktur organisasi perusahaan ada dua jenis. Misalnya yang pertama adalah sentralisasi dan desentralisasi. Kenapa? Kalau sentralisasi berarti terpusat, kalau desentralisasi berarti menyebar. Kenapa kok ada struktur organisasi yang menyebar? Karena yang pertama penggunaan data lokal dan kecepatan pengambilan keputusan. Kalau tersebar, maka pengambilan keputusannya akan lebih cepat. Dan kalau menggunakan data-data lokal, maka dibutuhkan pengambilan keputusannya berdasarkan data-data tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian fokus kerja manajemen pusat. Yang ketiga pelatihan untuk memotivasi manajer. Yang keempat meningkatkan kompetisi di antara lokal-lokal itu. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman baca di modul. Jadi secara garis besar adalah demikian. Responsibility Center atau pusat pertanggungjawaban adalah suatu segmen usaha di mana manajer bertanggung jawab terhadap satu set aktivitas tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer, yaitu dengan membandingkan anggaran dan pelaksanaan. Tipe-tipe di sini ada tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama pusat kos, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Kalau pusat kos, manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada dalam wilayah wewenangnya. Kalau pendapatan, bertanggung jawab atas pendapatan. Kalau laba, bertanggung jawab atas pendapatan maupun kos, karena laba itu selisihnya. Kalau investasi, manajer berhak melakukan investasi dan mempertanggungjawabkan pendapatan serta kos yang terkait pada investasi tersebut. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam model pengawasan adalah bagian atau unit organisasi yang akan dikendalikan, penanggung jawab bagian, anggaran sebagai alat pengendali, dan laporan pertanggungjawaban. Bagian atau unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban untuk menentukan tempat yang akan dikendalikan. Adapun fungsi struktur organisasi, jadi ini berkaitan dengan struktur organisasi. Fungsinya yang pertama mendeskripsikan tugas, yang kedua wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing yang ada dalam struktur organisasi, dan garis laporan pertanggungjawaban seperti ini yang bisa teman-teman lihat di gambar 6.1. Di situ ada struktur organisasi. Jadi kalau ada struktur organisasi itu fungsinya apa? Yang pertama, tugas masing-masing itu jelas. Direktur keuangan ya tugasnya bagian keuangan, direktur sistem informasi bagiannya sistem informasi, sekaligus mendeskripsikan wewenang dan tanggung jawab. Dia harus melakukan apa, dia bertanggung jawab atas apa, wewenangnya apa, hak dan kewajiban. Kemudian garis pelaporan pertanggungjawaban. Misalnya di situ garisnya direktur keuangan ke presiden direktur, berarti bertanggung jawab kepada presiden direktur. Presiden direktur kepada dewan komisaris, di situ ada garisnya juga. Maka di situ bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Kalau Departemen Pemeliharaan, Pengawasan Operasi dan Pengawasan Kualitas Produksi
mereka bertanggung jawab ke direktur produksi, tidak bertanggung jawab ke direktur pemasaran, karena garisnya cuma ke direktur produksi saja. Nah, ini merupakan garis pelaporan pertanggungjawaban. Kemudian manajer pusat pertanggungjawaban. Di sini orang yang bertanggung jawab atau orang yang mempertanggungjawabkan kos atau pendapatan dalam suatu perusahaan. Ini disebut manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah anggaran, pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai. Faktor yang perlu diperhatikan adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran, tingkat kesulitan anggaran, dan keterlibatan manajemen senior. Kalau partisipasi dalam penyusunan anggaran ada disebut top down approach dan bottom up approach. Kalau top down approach, manajemen senior akan menetapkan besaran anggaran untuk manajemen yang ada di bawahnya. Top down berarti yang atas yang menentukan anggaran. Kalau bottom up, manajemen pada tingkat lebih rendah ikut berpartisipasi dalam pembuatan anggaran. Seperti itu. Kemudian tingkat kesulitan anggaran. Target yang ditetapkan oleh manajemen yang lebih tinggi cukup besar pengaruhnya terhadap pelaksana. Target yang terlalu tinggi akan membuat pelaksana atau penanggung jawab anggaran menjadi putus asa untuk memenuhinya. Sebaliknya kalau terlalu rendah juga tidak baik. Jadi disesuaikan tingkat kesulitan anggarannya. Kalau yang keempat, keterlibatan manajemen senior. Seperti yang tadi bottom up kan yang manajemen lebih rendah ikut berpartisipasi, tapi tetap ada keterlibatan manajemen senior dalam keputusan akhir pembuatan anggaran. Seperti itu. Yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban. Berasal dari laporan akuntansi pertanggungjawaban. Dibuat di akhir periode, merupakan gabungan laporan-laporan unit. Isinya adalah data anggaran, data aktual atau realisasi, dan varians atau selisih. Kalau menguntungkan disebut favorable, kalau tidak menguntungkan disebut unfavorable. Oke. Di sini tahap 1. Ada beberapa tahap dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, tahap 1, pembuatan laporan setiap bagian yang ada di bawah sebuah departemen. Misalnya di sini ada 3 buah laporan bagian, yaitu laporan kos bulanan dari bagian pemotongan, perakitan, dan pengepakan. Di tabel 6.1 ini laporan tingkat 1 pada bagian perakitan. Oke. Silakan teman-teman lihat tabel 6.1 bagian perakitan. Di situ ada anggaran, ada aktual, ada varians. Jadi isi dari laporan pertanggungjawaban adalah anggaran, aktual, dan varians atau selisih. Anggarannya di situ sudah ada juga UF dan F-nya, favorable dan unfavorable-nya. Dan kemudian di tahap 2, teman-teman tahu ya gimana caranya nyari UF dan F-nya? Misalnya kos tenaga kerja, anggarannya 1.400, realisasinya 1.600. Kan berarti ada kelebihan kos sebesar 200. Kalau kelebihan kos berarti dia unfavorable atau tidak menguntungkan. Oke, kalau kekurangan kos maka dia menguntungkan. Misalnya kos listrik bulan ini 400, aktualnya 350, maka variansnya atau